Bintang pula. Baru. Baru aja. Di bola kan ada mengambil baru ada meja pemain Persipase Aceh Utara, Agus Salim Belung. Ya, Agus Salim Belung langsung berikan ke belakang. Di sana ada Iksan Peradin. Kerjasama dia dengan Arif Polot. Track ke belakang. Saifullah sekarang mencoba kembali lagi menguasai serangan. Putra Core FC, tim asuhan Julfan Pawang. Langsung sebuah umpan panjang. Ini dia Jal Onge. Kita lihat kali ini bersabar. Kerjasama dengan si rambut Indomie Tuk Mun panggilan sehari-hari. Cepat sekali mencoba menyisir sisi sebelah kiri. Namun terbaca kali ini. Ya, Rahmat Tia, Arman Jawi. Lagi-lagi sebuah umpan gratis kepada lawan. Kali ini kembali lagi skema permainan mencoba dialihkan kepada Heris Wandi Lukping. Umpan berpindah kembali lagi kepada Arman Gelanggang. Arman Gelanggang harus mencoba mencari ruang. Sebuah umpan terobosan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Muncul Ramlan dari belakang, berbahaya bisa dikatakan. Namun sebuah tembakan masih belum tepat sasaran. Tendangan sudut yang pertama didapatkan tepat di samping kiri gawang yang dikawal oleh Ricky Aulia. Ya, baru sekitar beberapa menit usia laga. Anda teman kami saudara, penonton yang kami bangga-banggakan, Anda yang masih berada di luar, Anda masih berkesempatan. Segera Anda parkirkan kendaraan yang Anda bawa di tempat yang telah kami sediakan. Langsung Anda bergegas menuju petugas loket kami. Kita lihat kali ini berbahaya sekali. Tendangan sudut yang pertama yang akan dilakukan oleh Arman Jawi. Berbahaya bisa dikatakan. 1, 2, 3, 4 pemain Puna telah menanti. Kita lihat kali ini sebuah umpan panjang menyilap. Oh, sayang sekali. Datang kembali lagi Effendi dari belakang kali ini. Kerjasama di kaki-kaki dengan pemain bernomor punggung 11 saudara Rinal. Kita lihat kali ini terbaca. Sekarang Iksan Juli mencoba mengambil alih serangan. Sebuah umpan disodorkan, lepas kali ini. Namun jelas sekali pribumi asli kelahiran Cek Masjid Kecamatan Juli, Agus Salim Belung duluan terjebak offside di areal kotak penalti. Ya, kita lihat kali ini Martonis kembali lagi mencoba mengambil anjang-anjang jauh ke depan. Rahmat Ibra yang menjadi sasaran, namun di sana masih ada Saifullah di barisan belakang. Kita lihat sebuah sundulan penyelamatan. Arif kali ini mencoba kembali lagi menghidupkan serangan kerjasama dengan si badan segar Edu panggilan rekan-rekan. Di sana ada Iksan Juli motor penggerak serangan. Umpan dipindahkan ke belakang. Darkashi kembali lagi mencoba membuild up serangan. Kita lihat kali ini guliran umpan di kaki-kaki terus menerus mencoba diperagakan oleh mereka. Darkashi langsung sebuah umpan panjang ke depan. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan terus mencoba diperagakan. Namun terbaca tadi oleh pemain belakang PS Puna Pulau Naleng Kecamatan Pesangan. Belum henti skema permainan. Di sana ada, ya, berbahaya sekali. Namun apa yang terjadi? Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Khairul terhadap Mawardi Agung. Ya, kita lihat kali ini Onge. Ya, belum meninggalkan lapangan pertandingan. Sekarang Onge kembali lagi mencoba membuild up serangan. Kita lihat kali ini tidak ada rekan yang meminta umpan. Kerjasama kembali lagi mencoba diperagakan dengan Mojo. Kali ini pemain bernomor punggung 27 ini. Mojo kembali lagi sebuah umpan terobosan. Agus Salim Belung mencoba menekan. Berbahaya situasi bisa dikatakan. Tepat di sisi sebelah kanan. Jantung pertahanan daripada PS Puna Pulau Naleng Pesangan. Mereka membangun serangan. Mojo sekarang sebuah tembakan. Namun masih belum tepat ke gawang yang dikawal oleh mantan penjaga gawang Galacticos FC, Martonis. Kali ini Tungun. Ya, petugas bola, adik-adik kamu petugas bola, bola cok mendum puo kena bak meja panitia. Bola yang dari luar yang cok mendum puo kena bak meja panitia. Ya, kita lihat kali ini penjaga gawang kelahiran Celusung Kecamatan Jumpa, Martonis jauh ke depan. Langsung Rinal yang menjadi sasaran. Namun lagi-lagi bola terlalu tajam, melenceng dan meninggalkan lapangan pertandingan. Bola bandu segera kami masukkan. Juk. Pak Kana.
Ya, kita lihat kali ini kembali lagi perebutan terjadi. Namun apa yang terjadi, nampaknya handball tadi dilakukan oleh Iksan Juli, membuahkan kembali lagi tendangan bebas bagi tim PS Puna Pulau Nalung, Kecamatan Pesangan. Rahmat Ibra, Arman Jawi maksud kami. Umpan terobosan, di sana ada Rahmat TA. Kita lihat sekarang Rahmat TA sebuah umpan silang. Ini benar-benar peluang indah berlapis berlian. Anda lihat sendiri umpan yang sangat matang yang diberikan tadi oleh pengusaha garam, namun tidak mampu dimanfaatkan oleh Rahmat Ibra untuk bisa membuka kedudukan lebih awal. Di mana kita lihat pemain yang kerap diturunkan oleh tim pesisir Selat Malaka, PSPU Jangka, ya Rahmat TA baru saja melayani sebuah umpan yang sangat matang kepada Rahmat Ibra, namun sangat disayangkan kesempatan tidak mampu dimaksimalkan. Kita lihat kali ini kembali lagi lemparan ke dalam didapatkan oleh mereka. Sekarang bola dikuasai oleh Agus Salim Belu kerjasama dengan Edu masih mencoba mencari ruang. Kita lihat umpan berpindah kembali lagi kepada Belu Agus Salim kali ini, namun terbaca di kaki Rahmat TA. Di sana ada Haris Wandi Luping. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi, berbahaya sekali, namun bukan nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Haris Wandi terhadap Agus Salim Belu kali ini. Tendangan bebas tepat di luar areal kotak 12 pas. Bisa dikatakan ini sebuah peluang yang didapatkan oleh tim asuhan Julfan Bawang. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini kesempatan bagi mereka untuk bisa membuka kedudukan lebih awal. Anak urang. Kalau dekat nan, anak pun tamang jenang, yang tapi pun tamang ya tu tangi. Ini lah. Ya, kita lihat kali ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain PS Puna Pulau Nalung membentuk pagar penghalang tepat di depan gawang yang dijaga oleh Martonis kali ini. Kita tunggu dan kita nanti siapakah yang akan dipersiapkan. Iksan Juli, namun sayang sekali datang Edo kembali lagi, sebuah tembakan keras sekali, namun masih berhasil dibaca tadi oleh Mawardi, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam kali ini. Ini dia Ari, center back sebelah kanan. Pribumi asli Cureh, Kecamatan Kota Juang. Kerjasama 1-2 sentuhan, namun apa yang terjadi? Nampaknya bendera digoyangkan tinggi-tinggi. Pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Khairul, pemain bernomor punggung 88 ini terhadap Effendi. Ini dia Effendi yang akan melakukan, ya, Rahman TA kerjasama dengan Ramlan, kapten kesebelasan mereka. Masih dalam penguasaan PS Puna Pulau Nalung Pesangan. Umpan berpindah haluan. Kita lihat sekarang Julfitri, namun di sana ada Arman Jawi. Umpan berpindah kembali lagi, belum menghenti skema permainan di kaki-kaki, terus menerus mencoba diperagakan. Kita lihat sekarang sebuah umpan terobosan, muncul Rinal dari belakang, namun di sana masih ada Saifullah, kapten kesebelasan. Cukup tenang. Kita lihat pemain-pemain Putra Cureh FC. Kita lihat belum menghenti Arman Jawi terus mencoba mengembangkan irama permainan kerjasama dia dengan Rahmat TA kembali lagi kepada Arman Jawi, masih berputar-putar sendirian. Kita lihat tidak ada rekan yang mensupport pergerakan, namun umpan gratis kepada lawan. Iksan Juli mencoba mengambil alih serangan, sebuah umpan terobosan, namun langsung digagalkan oleh Effendi, center back sebelah kiri. Rahmat TA kembali lagi kerjasama dari kaki-kaki, terus menerus mencoba diperlihatkan kali ini oleh tim asuhan daripada Azhari. Kita lihat kali ini Rinal ke belakang, di sana ada Haris Wandi Luping Bangna Hari, sebuah umpan chip ke depan. Kita lihat kali ini mencoba menusuk dari belakang, namun bendera langsung digoyangkan tinggi-tinggi oleh Munawar kali ini. 0-0 kedudukan sementara. Kepada anda penonton yang baru saja datang, selamat datang kami ucapkan kepada anda, di mana skor sementara Manteng Kacamata. Oh sayang, kita lihat si badan segar Edo panggilan rekan-rekan. Ya, di mana sebuah umpan tidak tepat sasaran, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Kami juga sangat berbangga hati di mana 3 YouTube yang sedang naik daun saat ini di turnamen Tarkam meliput jalannya pertandingan event turnamen sepak bola Piala Kesicat Bukit yang kedua ini. YouTube Dedi Channel, YouTube Sarana Sport, dan juga Putra Juang Sport. Ya, 3 YouTube ternama yang sedang naik daun di turnamen Tarkam yang meliput jalannya pertandingan di lapangan yang kami bangga-banggakan. Kita lihat sekarang kembali lagi skema permainan mencoba diperagakan lewat kaki Khairul, pemain bernomor punggung 88, trek ke belakang. Di sana ada Saifullah, pemain berpengalaman yang dipercaya sebagai kapten kesebelasan. Kerjasama sekarang dengan Iksan Puradin. Iksan Puradin masih mencoba mencari ruang, sebuah umpan terobosan, namun sangat cantik sekali antisipasi daripada Mustafa, center back andalan daripada PS Puna Pulau Nalung Kecamatan Pesangan. Kita lihat sekarang Belo Agus Salim mencoba kembali lagi sebuah tembakan di luar areal kotak penalti, namun hanya membuahkan tendangan gawang saja. Bukanlah hal yang berbahaya tembakan yang dilakukan tadi oleh mantan pemain PS
PSBL Langsa di Liga 3. Ini dia penjaga gawang kelahiran Celt Lusung, Kecamatan Jumpa, yang juga pernah tampil bersama dengan tim Galadikos FC di Liga 3. Martonis ambil ancang-ancang. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan. Lagi-lagi Rahmat Ibra yang menjadi sasaran. Kita lihat kembali lagi Saifullah mencoba menangi duel-duel di udara. Sekarang bola jatuh di kaki Harris Wandi Luping. Kembali lagi kerjasama dia dengan Julfitri, kerjasama di kaki-kaki. Kita lihat Rinal kali ini, namun kembali lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam saja. Ini dia Harris Wandi atau Luping panggilan sehari-hari. Umpan terarah kepada Julfitri, namun dicuri bola oleh Tukmun kali ini. Julfitri sapu bersih saja. Di sana ada Saifullah, kapten kesebelasan daripada Putra Cureh FC. Datang kembali lagi Akub Mawardi. Umpan berpindah kepada Rahmat Ibra kali ini. Kita lihat Akub, masih Akub track ke belakang. Kerjasama 1-2 sentuhan. Rahmat TA, sebuah umpan terobosan, namun terbaca kembali lagi. Bukan sebuah pelanggaran, play on dikatakan. Arif kali ini mencoba mendominasi jalannya pertandingan. Putra Cureh FC masih mencoba mencari ruang. Umpan disodorkan kepada Mojo, sebuah umpan terobosan, lepas Tukmun dari jebakan. Antisipasi daripada Martonis kali ini, berikan umpan kepada Harris Wandi, namun sebuah kesalahan. Di sana masih ada Mustafa di bahasan belakang, namun nampaknya bendera duluan digoyangkan. Ya, kita lihat nampaknya Tukmun duluan terjebak offset di areal pertahanan lawan. Masih Mustafi Bri. Kita lihat kali ini kembali lagi Belu Agus Salim. Umpan digeserkan kepada Mojo. Khairul, sayang sekali peluang emas didapatkan oleh tim yang dimanajeri oleh saudara Bos Pon sore hari ini. Namun nampaknya tembakan daripada Khairul masih melayang tinggi dari gawang yang dikawal oleh pantan penjaga gawang Galadikos FC. Ini dia Marton. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan kali ini. Ya, kita lihat kali ini Martonis jauh meninggi. Ada Jal Ongek di sana, kerjasama kembali lagi diperagakan. Kita lihat sekarang Arman Gelanggang mencoba menghidupkan ritme permainan, namun apa yang terjadi nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat sebuah umpan panjang diperagakan dengan Iksan Juli. Kita lihat kali ini kembali lagi sapu bersih daripada Akub Mawardi. Kali ini kembali lagi Rinal mencoba menghidupkan serangan, namun di sana masih ada Edu ke belakang. Di sana ada Darkasi, center back andalan mereka. Umpan dipindahkan kembali lagi kepada Mojo kali ini, kerjasama dengan Arif, center back sebelah kanan. Putra Cureh Kota Juang mencoba menekan, namun sebuah umpan terobosan masih terbaca oleh Effendi pemain belakang. Kita lihat sebuah umpan berbahaya kali ini. Rinal mencoba menekan dari sisi sebelah kanan. Situasi berbahaya bisa dikatakan. Kita lihat Rinal mencoba mengambil ancang-ancang, back pass ke belakang, namun di sana masih ada Rahmat Ibra. Datang Arman Jawi kembali lagi mencoba mengutak-atik si kulit bundar kali ini, namun nampaknya pelanggaran dilakukan tadi. Ya, 2 lawan 1 jatan kami. Jelas sekali pelanggaran. Tendangan bebas di luar areal kotak 12 pas bisa didapatkan kembali lagi kali ini. Akankah ini mampu dimanfaatkan oleh Arman Jawi dan kawan-kawan untuk bisa membuka kedudukan lebih awal? Ya, Rahmat TA dan juga Arman Gelanggang. Kita lihat Arman, tepat mendarat dalam pelukan mantan penjaga gawang Persilatama dan PSSB Biren di Liga 3 Indonesia, Muhammad Riki Aulia. Khairul sekarang kerjasama dengan Edu si badan segar. Kita lihat kali ini sebuah umpan terarah kepada Jal Ongek, center back sebelah kiri. Ongek kali ini kerjasama kembali lagi. Ini dia si rambut Indomie yang sangat menakutkan. Cepat sekali Tumun mencoba memasuki area kotak penalti. Lepas kali ini. Kembali lagi di mana sebuah tusukan tajam yang diperlihatkan oleh Tumun tadi nyaris saja membahayakan gawang daripada Martonis Jempa. Tendangan sudut yang pertama bagi tim Putra Cureh FC, tepat di samping kanan gawang yang dikawal oleh Martonis kali ini. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini menjadi peluang pertama didapatkan oleh tim asuhan Julvan Pawang untuk bisa membuka kedudukan lebih awal. Kita lihat sebuah umpan, namun masih ada Rahmat TA di barisan belakang, kerjasama Arman Gelanggang dengan Ramlan. Arman Gelanggang kembali lagi mencoba mencari ruang. Kita lihat sebuah umpan terobosan, namun nampaknya ya Rinal duluan bisa dikatakan menyadari posisi telah berada di dalam posisi offset. Sekarang bola di kaki Jal Ongek kembali lagi mencoba menghidupkan serangan dari sisi sebelah kiri, namun di sana masih ada Harris Wandi yang langsung memutuskan serangan, membuang bola keluar. Lemparan ke dalam kembali lagi. Ini dia Agus Salim Belu kali ini, namun nampaknya pelanggaran dilakukan kembali lagi oleh Luping Harris Wandi.
kepada pemain belakang PS Puna Pulau Nalim Kecamatan Pusangan. Tendangan bebas didapatkan kembali lagi. Kita lihat kali ini putra kelahiran Peradin Kecamatan Juli, Iksan. Ya, Iksan Juli ambil ancang-ancang. Kita tunggu dan kita nanti. Akankah ini menjadi kesempatan? Iksan Juli langsung sebuah umpan. Kembali lagi terjadi perebutan di areal kotak terlarang. Namun nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain-pemain daripada tim Putra Corek FC. Arman Jawi kerjasama dengan Ramlan kali ini. Ramlan mencoba mempercepat irama permainan. Kita lihat sekarang Ramlan mencoba menekan. Berbahaya sekali bisa dikatakan. Kita lihat kali ini kembali lagi sebuah umpan menyilang. Di sana ada Rahmat Ibra yang telah menanti tepat di depan areal kotak penalti. Rahmat Ibra kerjasama dengan Rahmat TA. Kita lihat dua Rahmat kali ini melakukan kerjasama. Rahmat Ibra, mudah saja. Ya, bola-bola seperti ini diamankan oleh penjaga gawang pribumi asli Cureh Kota Badan Kota Juang, Ricky Aulia. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan oleh Khairul. Mencoba masuki areal kotak penalti, namun tidak dapat sasaran. Sebuah umpan, mudah saja, hanya membuahkan tendangan gawang bagi tim PS Puna Pulau Nalim Kecamatan Pusangan, di mana sementara masih berimbang kedudukan, belum ada perubahan. Ya, meskipun 1-2 peluang sempat didapatkan oleh dua tim yang sedang kami pertandingkan sore hari ini, namun yang perlu anda ketahui, belum ada gol yang bersarang, baik di gawang yang dikawal oleh Martonis maupun juga di gawang yang dijaga oleh Ricky Aulia. Ya, kita lihat kali ini Darkasi, putra kelahiran Lukmane Kecamatan Simpang Mamplam ini, yang juga pernah tampil bersama dengan Mutiara Raya Kabupaten Pidi. Langsung sebuah umpan panjang diperagakan. Ini dia Tukmun mencoba kembali lagi menguasai serangan. Masihlah penguasaan Tukmun. Tukmun sekarang kembali lagi mencoba menekan kerjasama dengan Iksan Juli. Kita lihat kali ini mencoba mengutak hati si kulit pundar tepat di luar area kotak penalti. Mojo kali ini, jelas sekali. Belo Agus Salim duluan terjebak offset kali ini. Bendera langsung digoyangkan oleh Rizaldi. Ya, tiket terakhir sore hari ini diperebutkan oleh dua tim Kabupaten Biren beda kecamatan mereka, di mana sore hari ini merupakan hari terakhir putaran pertama turnamen sepak bola Piala Kesik Cat Bukit T Iskandar Raja yang kedua. Kita lihat kali ini kembali lagi Belo Agus Salim mencoba menekan, dibayang-bayangi oleh Haris Wandi, namun mudah terbaca oleh pemain yang tampil di center back sebelah kanan ini, Haris Wandi Lukping panggilan sehari-hari. Biar saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, membuahkan lemparan ke dalam. Ini dia, kita lihat Ramlan, kapten kesebelasan. Namun kita lihat kembali lagi terjadi perebutan. Sebuah penyelamatan dilakukan oleh Jal Onge, kita saksikan, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Arman Gelanggang mencoba mempercepat irama permainan. Kita lihat masih Arman kerjasama dengan Ramlan. Ramlan berikan umpan kepada Rahmat Ibra, berbahaya kali ini, kita saksikan. Kembali lagi antisipasi daripada center back sebelah kiri Jal Onge kali ini membuahkan tendangan sudut yang kedua. Kembali lagi tercipta tepat di samping kiri gawang yang dikawal oleh Ricky Aulia. Bisa dikatakan ini kembali lagi peluang didapatkan oleh pemain-pemain asuhan daripada Adhari. Kita lihat kali ini Arman Jawi langsung sebuah umpan. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya masih ada Darkasi pemain belakang. Arif belum meninggalkan lapangan pertandingan. Kita lihat nampaknya bola keluar, membuahkan lemparan ke dalam saja. Kita lihat kali ini Effendi, center back sebelah kiri, yang akan melakukan lemparan kali ini. Ya, kita lihat kembali lagi skema permainan diperlihatkan. Belum berhenti. Kali ini kita lihat kembali lagi Iksan Juli mencoba bangun serangan dari kaki-kaki. Kita lihat umpan dipindahkan kembali lagi. Mojo yang dicari. Namun di sana masih ada Pendi. Langsung mencoba memutuskan serangan, membuang bola keluar. Lemparan kembali lagi didapatkan oleh pemain-pemain Putra Cureh FC, di mana mereka terus-menerus untuk bisa membuka gawang yang dikawal oleh Martoni sore hari ini. Ya, kita lihat kembali lagi Rahmat TA. Masih Rahmat TA mencoba mencari rekan. Kita lihat berbahaya, bisa dikatakan lama bola di kaki. Kali ini kembali lagi Arif kerjasama 1-2.
Namun di sana masih ada Mustafa, pemain belakang daripada PS Puna Pulau Naling Pusangan. Berer dua, decok nak bersama Madung nak buat benda bak meja panitia. Ramlan. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi mencoba mengajak lari. Namun nampaknya antisipasi daripada Darkashi. Ya, langsung menutup pergerakan daripada Ramlan kali ini. Di sana ada Ricky Aulia. Umpan berpindah kembali lagi. Di mana kita lihat Putra Cureh FC mencoba bangun serangan berawal dari barisan belakang. Sekarang bola berada di kaki Mojo. Pemain berdepan punggung 27 ini. Mojo kembali lagi masih mencoba mencarikan sebuah umpan terobosan digeserkan kepada Iksan. Iksan Juli berbahaya kali ini. Kerjasama di kaki-kaki kembali lagi. Apa pertanda sore hari ini, di mana tembakan daripada si rambut Indomie Dukmun panggilan sehari-hari, ya, masih diselamatkan oleh tiang besi, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam kali ini. Kadang-kadang ulangi Pak. Cok. Okey. Oh, jelas sekali Aro bahasa Pidi, Yadun bahasa Santri yang dilakukan oleh Rinal tadi. Tendangan bebas kembali lagi didapatkan oleh pemain-pemain Putra Cureh FC Kecamatan Kota Juang. Ini dia Saifullah, langsung sebuah umpan menusuk terarah ke mulut gawang. Namun di sana masih ada Martunis, penjaga gawang dengan postur yang sangat ideal. Kita lihat kali ini kembali lagi Martunis masih mencoba menimbang-nimbang si kulit bundar, masih mencoba melirik rekan kerana umpan yang akan diarahkan. Kita lihat Martunis jumpa jauh melayang tinggi kali ini. Lagi-lagi duel kop terjadi. Namun masih ada Darkashi di sana di barisan belakang. Kembali lagi Rahmat TA, track ke belakang dia kepada Mustafa. Umpan berpindah kepada Rahmat Ibra. Namun di sana masih ada mantan pemain Mudara Raya Darkashi kerjasama dengan penjaga gawang seangkatannya sendiri, yaitu Ricky Aulia. Kita lihat Ricky Aulia kembali lagi. Umpan dipindahkan kepada Darkashi. Darkashi masih mencoba bersabar kali ini. Tidak ada rekan yang meminta umpan. Kita lihat langsung sebuah umpan panjang diperlapaskan. Berbahaya sekali. Kita lihat kali ini kembali lagi. Namun antisipasi daripada Martunis kembali lagi memutuskan serangan kali ini. Martunis jauh melayang tinggi. Namun di sana masih ada Saifullah di barisan belakang. Kita lihat kembali lagi terjadi perebutan. Ya, Rinal mencoba menguasai kembali lagi serangan. Namun antisipasi daripada Mojo yang memutuskan serangan, membuang bola keluar. Kita lihat sekarang Pendi yang akan melakukan lemparan kembali lagi terarah umpan kepada Ramlan, kapten kesebelasan mereka. Kita lihat Ramlan kali ini mencari rekan, sodorkan umpan kepada Rahmat Ibra. Namun lama penguasaan, track ke belakang kepada Arman Gelanggang. Kerjasama kembali lagi 1-2 sentuhan. Namun di sana masih ada, ya, Khairul kali ini cepat sekali. Tumun mencoba menekan dari sisi sebelah kiri. Berbahaya kali ini. Tumun dan oh sayang, tembakan daripada Tukmun kali ini. Namun masih berhasil diblok tadi oleh pemain belakang PS Puda Pulau Dalem Kecamatan Pusangan. Tendangan sudut yang kedua juga didapatkan oleh tim asuhan Julfan Pawang. Ya, berbahaya sekali. Tendangan sudut yang kedua ini tepat di sisi kiri gawang yang dijaga oleh Martunis kali ini. Kita lihat sebuah umpan. Namun lagi-lagi Martunis langsung mencoba memutuskan serangan dengan sempurna, menangkap bola di udara. Kali ini kita lihat kembali lagi Arman Jawi, mantan pemain Persikaba Aceh Utara, masih mencoba mencari rekan. Tidak ada rekan yang meminta umpan. Kita lihat sebuah umpan disodorkan, namun jelas sekali Rinal kali ini duluan terjebak offset di jantung pertahanan lawan. 0-0 kedudukan sementara. Ya, mana kita lihat sepanjang pertandingan yang dilangsungkan oleh wasit Bustami Break sore hari ini. Namun masih belum ada gol yang bersarang dari dua tim yang sedang kami dirikan. Ini dia Edu, masih mencoba mencari rekan. Umpan digeserkan kepada Onge Jal Onge, panggilan rekan-rekan terus-menerus mencoba membuka sisi sebelah kiri jantung pertahanan daripada PS Puna Pulau Dalem Pusangan. Di sana ada Iksan Peradin, umpan berpindah kaki. Kembali lagi Iksan Juli kali ini mencoba mencari sentuhan mereka. Nampaknya sekarang permainan mulai terbendung, kita saksikan. Kembali lagi kali ini Mojo mencoba menekan. Lepas kali ini Arif kembali lagi, umpan crossing kali kotak penalti. Namun lagi-lagi nampaknya masih belum sempurna umpan crossing yang diperlihatkan. Ada benar baru.
Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Darkashi, umpan berpindah kaki, kerjasama 1-2 kembali lagi. Iksan Juli mencoba menekan kali ini. Namun di sana masih ada pemain yang pernah dijuluki sebagai si kaki besi. Mawardi nama asli, Akub panggilan sehari-hari. Kerjasama dengan Rahmat Tia, pemain kelahiran Tanah Ano Jangka. Langsung sebuah umpan. Kita lihat Rahmat Ibra mencoba menekan. Berbahaya situasi bisa dikatakan Rahmat Ibra. Namun antisipasi daripada Darkashi kali ini langsung memberi dan juga memutuskan serangan, membuang bola keluar. Lemparan kembali lagi dapatkan. Ini dia Arman Jawi, terus menerus mencari rekan. Kerjasama dia dengan Ramlan, pemain bernomor punggung 9. Di sana ada Saifullah. Kita lihat kembali lagi, bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini, membuahkan lemparan ke dalam. Ini dia Arif yang akan melakukan lemparan, namun terbaca oleh Rahmat Tia. Kerjasama dengan Arman Jawi. Kita lihat kali ini kembali lagi Edu. Ya, di sana ada Julfitri, namun Akub Mawardi langsung membersihkan barisan belakang kali ini. Arman Jawi, sayang sekali, bola meninggalkan lapangan pertandingan kembali lagi, membuahkan lemparan ke dalam saja. Rahmat Ibra. Kita lihat kali ini sebuah umpan chip ke depan, namun lagi-lagi tidak tepat sasaran, hanya membuahkan tendangan gawang saja. Lapangan Garda 2 Cat Bukit Pesangan dipenuhi oleh spanduk besar begitu berjejaran rapi. Itulah yang selalu setia menyokong kami saban hari. Semisal daripada Ketua PPPSI Kabupaten Birun, Amri Hasan, bersama dengan Ali Kupikuk, Jalan Elak Birun, Renta Rasa Kafe, juga tidak ketinggalan Pesangan Market, Toko Bangunan Yakin Maju, Cat Ijo Pesangan, Kedai Kelontong Sumber Bahagia, Pun Cina 99 Kutablang, Agam Turki, Udi Rakan Tanyo, Apotekan Matang Gelombang 2, Maurel VPC Plafon, Zul Jaya Mobil, tepat di depan Polres Birun, Yudi Jatara Kutablang, bersama dengan Poros Muda Aceh, Mitra MPS, distributor pulsa ke seluruh operator terpercaya, dan juga ya Dosmir NS. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim PS Puna Pulau Naliung Kecamatan Pesangan. Rinal ditarik keluar nomor punggung 11, yang masuk Mizanda nomor punggung 12. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi kesempatan didapatkan oleh pemain-pemain Putra Jure FC Kecamatan Kota Juang. Tendangan sudut yang akan dilakukan oleh Moju. Langsung sebuah umpan tarik ke mulut gawang Darkashi kali ini, namun cepat mendarat dalam pelukan penjaga gawang Martonis. Arman Jawi, Iksan Juli, masih Iksan kali ini. Umpan berpindah kembali lagi Moju, sebuah umpan crossing ke dalam kotak penalti, namun kita lihat kembali lagi. Oh, akhirnya di mana penantian yang dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain Putra Cure FC, di mana pemain bernomor punggung 88 mereka, Khairul baru saja membuka gawang yang dijang skor sementara, di mana tim asuhan daripada Julfan Pawang saat ini unggul 1 angka. Sekarang bola dikuasai oleh Effendi. Kita lihat langsung sebuah umpan panjang digeserkan kepada Mizanda, namun terbaca oleh Jal Onge. Kali ini kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai oleh Tukmun dan kawan-kawan, namun di sana ada Akub Mawardi yang langsung menutup pergerakan daripada Agus Salim Belu. Kali ini Martonis jumpa jauh melayang tinggi. Kita lihat kali ini kembali lagi Arif yang berperan di barisan belakang, namun di sana ada Ramlan. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Nampaknya masih terjadi perebutan kali ini. Belum henti skema permainan diperagakan oleh pemain-pemain Putra Jure FC Kecamatan Kota Juang. Di sana ada Mojo berikan umpan kepada Edu. Kerjasama kembali lagi dengan Mojo kali ini. Ya, terbaca oleh Rahmat Tia. Masih belum henti-henti. Skema permainan terus-menerus mencoba diperlihatkan. Namun nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh ya Khairul tadi. Arman Jawi belum henti-henti. Skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan.
Di sana ada Rahmat Dia, umpan terobosan kepada Ramlan. Kita lihat geserkan umpan. Arman Gelanggang mencoba mencari ruang. Kita lihat sebuah umpan crossing yang sangat matang. Oh, sayang sekali. Di mana kita lihat tembakan yang dilepaskan oleh Mizanda, pemain pengganti daripada Rinal tadi. Namun masih belum tepat ke gawang yang dijaga oleh Muhammad Rizki Aulia. Ya, Deki Cureh panggilan sehari-hari. Di sana ada Darkasi, putra kelahiran Lukmane, Kecamatan Simpang Mamblak ini tanpa terasa. Usai sudah separuh laga babak pertama, pertandingan penutup laga. Nah, kita lihat 3 YouTube ternama yang sedang naik daun saat ini yang meliput jalannya laga. YouTube Dedi Channel bersama dengan Sarana Sport dan Putra Juang Sport yang selalu setia saban hari meliput jalannya pertandingan-pertandingan di lapangan ini. Ya, kepada Anda para pemain-pemain yang kami cintai, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang di 3 YouTube kebanggaan kami, Dedi Channel, Sarana Sport dan Putra Juang Sport yang meliput jalannya pertandingan. Mungkin ada momen-momen menarik selama pertandingan. Kita lihat kali Rahmat Ibra berikan ke belakang, kerjasama segitiga. Arman Gelanggang, umpan berpindah kepada Mizanda kali ini, cantik sekali sebuah umpan terobosan. Kali ini Mizanda mencoba menekan, dibayang-bayangi dia oleh Arif, center back sebelah kanan. Namun nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya membuahkan lemparan ke dalam. Saifullah langsung membersihkan. Oh, nyaris saja tadi. Karena kena boleh ada misto punya kuningnya, nah. Nayah liku nayah. Ya, kita lihat kali Arman Rahmat Dia masih mencoba mencari rekan. Di sana ada Julfitri, pemain bernomor punggung 8. Rahmat Dia kembali lagi mencoba menguasai serangan. Kita lihat umpan dipindahkan kepada Arman Gelanggang. Masih Arman, sebuah umpan tarik ke mulut gawang. Kita lihat Ramlan yang menjadi sasaran. Jal Onge kali ini kembali lagi mencoba menguasai serangan. Langsung umpan ke depan. Ini dia Tukmun kali ini. Ya, mencoba melakukan pergerakan. Namun nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh Rahmat Dia. Tendangan bebas di areal pertahanan sendiri. Darkasi pelan saja umpan digeserkan kepada center back sebelah kiri mereka, Jal Onge. Sebuah umpan terobosan kepada Khairul kali ini. Khairul kembali lagi, umpan dipindahkan namun tidak tepat sasaran. Rahmat Dia mencoba mempercepat irama permainan. Kita lihat kali ini sebuah umpan disodorkan kepada Ramlan, pemain bernomor punggung 9 yang juga kapten kesebelasan dipercaya oleh Adhari sore hari ini. Kita lihat kembali lagi Rahmat Dia mencoba melihat liuk meski area kotak penalti. Sebuah umpan crossing cantik sekali, mencoba dihidupkan kembali lagi serangan kali ini oleh pemain pengganti tadi, Mizanda. Mizanda kembali lagi kerjasama dengan Rahmat Ibra, datang kembali lagi Mizanda dari belakang. Namun nampaknya bendera duluan digoyangkan, di mana kita lihat Mizanda, talenta muda masa depan dari Puna Pulau Naling Pusangan, duluan terjebak di areal pertahanan lawan. 1-0 kedudukan sementara, di mana tim Putra Cureh FC unggul saat ini lewat gol di penghujung babak pertama tadi yang diciptakan lewat tempakan daripada Khairul. Ini dia Khairul kembali lagi mencoba membuka area kotak penalti kerjasama dengan Agus Salim Belo. Kali ini umpan berpindah ke area kotak penalti, lepas Tukmun si rambut Indomie, drag ke belakang kepada Iksan Juli. Belum henti-henti skema permainan di kaki-kaki, terus menerus mencoba diperagakan kali ini. Mojo keras tembakan namun tidak tepat sasaran. Bola bantu segera kami masukkan. Ya, hanya membuahkan ke Cicet Bukit Pesangan. Support Singo Dorpes menari sangat menanti Anda. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi duel kop terjadi. Di sana ada Jal Onge. Kali ini Tukmun mencoba menguasai, track ke belakang dia. Jal Onge sapu bersih saja. Perebutan terjadi kembali lagi, namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Di sana ada Julfitri, umpan berpindah kepada Rahmat Ibra, tusukan daripada Mizanda, namun masih ada Arif di barisan belakang yang langsung membersihkan jantung pertahanan daripada Putra Cureh FC Kecamatan Kota Juang. Lemparan ke dalam kembali lagi dapatkan. Kita lihat kali ini bagi tim PS Puna Pulau Naling Kecamatan Pusangan. Rahmat Dia, Arman Jawi kembali lagi, umpan dipindahkan kepada Rahmat Ibra kali ini, namun di sana masih ada Iksan Juli. Kita lihat kali ini lepas kembali lagi si kencang lari Tukmun panggilan sehari-hari, terus mencoba menyisir sisi sebelah kiri pertahanan daripada Puna Pulau Naling kali ini. Tukmun cepat sekali. Oh sayang, umpan yang tidak berperasaan bisa dikatakan. Kita lihat kali ini kembali lagi Rahmat Dia mencoba menghidupkan serangan, namun nampaknya pelanggaran dilakukan tadi oleh Saifullah sang kapten kesebelasan. Rahmat
Rahmat TA kembali lagi mencoba mengambil ancang-ancang kerjasama dengan Ramlan, kapten kesebelasan, track ke belakang, masih dalam penguasaan Puna Naling Pesangan, kerjasama Arman Gelanggang, umpan berpindah kepada Mizanda. Kita lihat nampaknya tim asuhan daripada Adhari sudah mulai menemukan bentuk irama permainan terbaik mereka kali ini. Umpan dipindahkan kepada Julfitri, Julfitri kerjasama kembali lagi dengan Mizanda kali ini. Rahmat Ibrahim mencoba mengurung adalah kotak penalti, namun lama penguasaan bola di kaki, belum berhenti. Skema permainan terus menerus mencoba diperagakan, namun Saifullah langsung membersihkan barisan belakang. Mawardi Aku, Effendi, ini dia Arman Jawi, terus menerus mencoba, bersabar mereka, kerjasama 1-2 dengan Effendi. Kita lihat Fendi kembali lagi, umpan berpindah kali ini Mizanda, namun dilawan oleh Edo, pemain daripada Putra Coret FC. Kali ini Khairul mencoba melepaskan diri, namun di sana masih ada Fendi, kembali lagi kali ini Khairul. Kita lihat kembali lagi perebutan terjadi, namun sapu bersih saja daripada Akop Mawardi. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Ya, Agus Salim Belo langsung coba umpan menjilang. Tukmun sekarang yang menjadi sasaran. Kita lihat Tukmun kerjasama 1-2 sentuhan Iksan Juli, sebuah tembakan namun masih melenceng dari gawang yang dijaga. Ya, selamat datang juga kami ucapkan kepada Bos Maulana, owner daripada Mitra MPS, distributor pulsa terpercaya ke seluruh operator. Kami juga sangat berbangga hati dengan datangnya pengusaha muda ini. Selamat datang dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan penutup laga putaran 16 besar. Karena besok sore pertandingan tanpa terasa telah memasuki di putaran 8 besar. Kita lihat kali ini kembali lagi Tumun mencoba menekan, lepas kali ini Tumun kembali lagi mencoba menekan, berbahaya sekali. Oh sayang, lagi-lagi tembakan daripada si rambut Indomie ini. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi tendangan sudut dilakukan, namun sundulan daripada Darkasi nampaknya masih belum memenuhi sasaran. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Ramlan, Rahmat Tia, kembali lagi sebuah umpan, namun terbaca tadi oleh Edu, membuahkan tendangan sudut yang pertama di babak yang kedua. Kita tunggu dan kita nanti, akankah ini menjadi peluang untuk bisa menyamakan kedudukan? Ya, kita lihat nampaknya Rahmat Tia, spesialis tendangan bebas, langsung sebuah umpan diarahkan, namun masih ada Darkasi di barisan belakang. Ini dia Iksan Juli, terus menerus mencoba menghidupkan serangan kali ini. Masih Iksan Juli bersabar, tidak ada rekan yang meminta umpan. Kerjasama 1-2 dengan Tukmun kita saksikan, muncul dari belakang, lepas kali ini Tukmun kembali lagi sendirian, mencoba masuki area kotak terlarang. Umpan crossing yang sangat matang, akhirnya kembali lagi berawal dari sebuah kerjasama yang sangat rapi, di mana kita lihat pemain yang baru saja naik pelaminan ini. Jangan gerak tu, kadang-kadang maksud. Alah. Itu wajib bola. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Mizanda, namun masih ada Edo di barisan belakang, belum henti skema permainan diperagakan. Ini dia, kita lihat Agus Salim Belo kembali lagi, namun masih ada Effendi. Kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Khairul. Mandu ka lapang waktu. Mandu ka pulsa. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan coba dikuasai oleh pemain-pemain daripada PS Puna Naling Pesangan, Rahmat TA, namun masih ada Saifullah di barisan belakang. Darkasi langsung membersihkan barisan jantung pertahanan daripada Putra Cureh Kota Juang. Kita lihat kali ini Iksan Juli, kerjasama kembali lagi, masih Iksan kali ini, umpan dipindahkan kepada Jal Ongek center back sebelah kiri. Lagi-lagi cantik sekali skema permainan dari kaki-kaki. Tumun mencoba minta umpan, lagi-lagi kita lihat mencoba mengajak lari lawan. Cepat
nampak sekali pergerakan daripada Tok Mun kali ini. Umpan crossing yang sangat matang. Sayang, di mana kita lihat, ya Effendi langsung membersihkan barisan belakang. Memperlebar jalak kedudukan. Kita lihat sekarang, ya Iksan, sebuah umpan silap, namun masih ada Mawardi Akop di barisan belakang. Datang lagi serangan bergelombang lewat kaki putra kelahiran Peradin ini. Iksan Juli terus melihat mencari ruang. Umpan digeserkan. Ini dia si badan segar, Edo. Namun sayang sekali, tembakan daripada si badan segar ini masih berhasil terbaca tadi. Rahmat Ibrahim mencoba mengajak lari lawan, cepat sekali. Namun di sana masih ada center back tangguh kelahiran Lokmane Kecamatan Simpang Bangkam, Darkashi, tidak memberi kesempatan sama sekali. Besok sore seperti yang telah kami janjikan kepada anda, ya Pasifik Darul Aman, di mana besok sore mereka akan diperkuat oleh John Maulana, Ismail Ulejalan, Raja Ansari dan kawan-kawan. Sedangkan yang menjadi lawan tanding mereka tepat di pembukaan putaran 8 besar turnamen sepak bola Piala Kesyicet Bukit yang kedua ini, Gedung FC Kecamatan Kota Juang, tim yang juga bisa dikatakan salah satu tim yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat calon juara, karena di sana ada Iqbal Lesmana, Maulana BA bersama dengan kawan-kawan. Ya, kabarkan kepada rekan-rekan anda, besok sore kami juga panitia penyelenggara telah mempersiapkan door prize menarik yang siap kami berikan kepada anda usai jeda babak pertama. Ya, pertandingan Kaidamang bak putaran 8 besar, Gedung FC Kota Juang yang akan melawan Pasifik Darul Aman. Ramlan, oh sayang sekali. Namun nampaknya Rahmat Ibra duluan terjebak offside di areal kotak penalti. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim PS Muda Pulau Galuh. Mizanda nomor punggung 12 ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 4 Jur. Lah, jom tu wah. Lagi awak etika main. Ini kau mati ya. Kau kena beli pada mana ni? RBT. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi bola dalam penguasaan penjaga gawang Ricky Aulia. Kita tunggu dan kita nanti kemanakah umpan yang akan diarahkan kali ini. Pelan saja umpan digeserkan kepada Darkashi. Darkashi bercoba bersabar. Umpan digeserkan kembali lagi kepada Jal Onge, center back sebelah kiri. Kita lihat Putra Curai FC terus mencoba bangun serangan mereka. Kita lihat umpan di kaki-kaki. Mereka berperagakan kali ini lewat kaki Tok Mun bersama segitiga dengan Iksan Juli. Iksan Juli sebuah umpan terobosan. Agus Salim Belo kembali lagi lepas dari kawalan. Oh sayang, di mana kita lihat si kaki besi Akop Mawardi tidak memberi kesempatan kali ini. Lagi patungan abang yung lagi patung sama lagi ada mereka. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi. Abang ni patung tali. Agus Salim Belo. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Nampaknya pelanggaran dilakukan tadi. Ucapan terima kasih sahabat hari
Wajar sekali kami ucapkan karena sukses event turnamen ini juga tidak lepas dari dukungan berbagai sponsorship kami yang dari awal laga pembuka hingga sore hari ini tanpa terasa pertandingan KI Tameng Pak Uro terakhir putaran pertama. Ketua PBVSI Kabupaten Biren Amri Hasan, ya Pesangan Market juga tidak ketinggalan. Toko bangunan Yakin Maju Cat Ijo Pesangan, Kedai Kelontong Sumber Bahagia Puncina Jakarta, Ronda Rasa Cafe Pesangan, Ali Kupiko Premium, Ude Rakan Tanyo, Agam Turki FC, Apotekan Matang Gelumpang 2, Maurel PPC Plafon, Yudi Cat Ara Putra Kutablang, Showroom Zul Jaya Mobil depan Polres Biren, Poros Muda Aceh, Mitra MPS, distributor pulsa ke seluruh operator, Toko Bangunan Ajis Harapan Jaya, NS Gosmir Cat Bukit Pesangan, Garuda Rantau Jakarta, Azam Water juga tidak ketinggalan bersama dengan PT KKBA Perkasa Group, Haji Moklis SH, Rujak Wobasot milik daripada Nyakman, Toko Kosmetik Ayah ya bersama dengan Sepakat Group dan juga CU Sport Biren bersama dengan cerita kita. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Kevin. Bola-bola je dia. Lalai apa dia. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi ritme permainan coba dikuasai. Lepas kali ini pemain pengganti Jol kali ini mencoba masuki area kotak penalti. Cantik sekali pergerakan kali ini, kerjasama 1-2 sentuhan, namun nampaknya dibiarkan saja tadi oleh Muhammad Riki Aulia. Agak tijul tadi bola. Beres saja lah. Mental siaga. Benar mental. Ya, bukan hanya juara 1 dan juara 2 yang akan diberikan uang pembinaan dan juga trofi piala oleh panitia penyelenggara di event turnamen Piala Kesicat Bukit yang kedua ini. Namun 1 juta rupiah uang tunai juga telah dipersiapkan oleh Agam Turki plus dengan 1 tiket ya ke Pulau Jawa. Mentang pulsa nak lembu. Nak pulsa dah. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan diperlihatkan. Alah dah mana ni. Ini dia. Nah, kawan. Ya, umpan terobosan. Agus Salim Belo kembali lagi mencoba menekan. Namun di sana masih ada Martunis penjaga gawang. Kita lihat Martunis kali ini tidak ada rekan yang meminta umpan. Masih ditimbang-timbang si kulit bundar, langsung umpan panjang dilepaskan. Rahmat Ibra yang dicari. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan diperlihatkan oleh Arif Polot dan kawan-kawan. Umpan digeserkan kembali lagi kepada Agus Salim kali ini. Wasit, terjadi pergantian pemain dari tim Putra Cureh FC. Arif Polot nomor punggung 87 dari keluar, yang bukan hanya hadiah 1 dan hadiah 2 yang akan dipersiapkan oleh jajaran panitia penyelenggara. Namun yang perlu Anda ketahui, 1 juta rupiah untuk pencetak gol terbanyak di turnamen ini juga akan diberikan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah oleh Agam Turki. Andre, pasti Andre. Resiko. Lepas 12. Mudah main. Kurang dia dah. Kakak juga pak. Nak lawan dia di bulan 58. Betul. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan diperlihatkan. Belum berhenti Rahmat Ibra sekarang. Rahmat Tia mencoba kembali lagi. Sebuah tembakan keras sekali, namun masih berhasil dilawan kali ini. 4 pemain mereka telah menanti. Umpan crossing jadi sekali. Sayang sekali sundulan daripada Ramlan. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Pak Dewan Termuda yang diusung dari Partai Golkar yang sore hari ini menduduki anggota DPRK Kabupaten Biren, pemilik daripada Apotekan Matang Gelumpang 2, Juniadi SH atau Bos Joni. Sebuah kebanggaan bagi kami panitia penyelenggara. Kita lihat kembali lagi Tumun, cepat sekali antisipasi daripada Akop Mawardi. Kita lihat kali ini pemain yang pernah dijuluki sebagai si kaki besi belum henti-henti, ritme permainan mencoba dikuasai. 2-0 kedudukan sementara Pak Dewan, di mana sementara tim Putra Cureh unggul saat ini lewat gol yang diciptakan oleh saudara Khairul di babak yang pertama dan Agus Salim Belu di babak yang kedua. Sementara kepada Anda yang baru saja datang, 2-0 kedudukan angka. Ada baju itu, satu buat tuh. Baju kayak gitu ada? Ada bilang.
Ya, ya seperti yang telah kami dapatkan kabar langsung dari Tumbot dan Percaya, di mana dari saudara kami Bos Munzir, ya, Agam Turki, di mana hadiah yang telah dipersiapkan khusus kepada top skor di turnamen ini yaitu uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah, ditambah lagi dengan tiket liburan plus bermain di Liga Tarkam Jabu Tabek bersama dengan tim Agam Turki FC, di mana sementara ini ranking tertinggi pencetak gol terbanyak dipegang oleh 4 pemain dari 4 tim yang berbeda. Fauzan 2 gol dari POCG Cat Gerendung Jempa, kemudian Ismail Ule Jalan dari Pasifik Darul Aman, Ricky dari Putra Lipa FC, dan juga dari tim PSKS Kelung Simpo Juli yaitu saudara Fikri, di mana sementara ini 4 pemain dari 4 tim berbeda yang menempati ranking tertinggi pencetak gol terbanyak di turnamen Piala Kecil Cat Bukit yang kedua ini. Seperti yang telah kami janjikan kepada Anda, ya, janji daripada Pos Agam Turki FC, di mana mereka juga akan diberikan uang pembinaan 1 juta rupiah, ditambah lagi dengan, ya, tiket pesawat untuk liburan 1 minggu ke Pulau Jawa, dan juga akan bermain di Liga Tarkam Jabu Tabek bersama dengan tim Agam Turki FC nantinya. Agus Salim Belo kali ini kembali lagi, umpan berpindah kepada Iksan Juli. Iksan Juli masih mencoba mencari ruang, lepas kali ini, oh sayang sekali, si rambut Indomie ini duluan terjebak offset di areal kotak penalti. YouTube Dedi Channel, Sarana Sport, dan juga Putra Juang, 3 YouTube ternama yang sedang naik daun saat ini di turnamen Tarkam. Mereka meliput jalannya pertandingan yang sedang Anda saksikan. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang. Begitu juga kepada Anda penonton yang kami bangga-banggakan, dan juga Anda kepada pemain-pemain yang kami pertandingkan. Mungkin ada momen-momen menarik selama pertandingan. Ya, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang di 3 YouTube yang meliput jalannya pertandingan. Namun di sini kami tidak bosan-bosan mengabarkan kepada Anda, karena support singo pertandingan Itamong bak putaran yang kedua. Ya, Support Singo putaran 8 besar turnamen Piala Kecil Cat Bukit yang kedua langsung akan kami gandengkan di depan mata Anda. 2 tim calon juara, ya, Pasifik Darul Aman yang akan berhadapan dengan tim Gedung FC dari Kecamatan Kota Juang. Kita lihat kali ini kembali lagi skema permainan diperlihatkan, namun juga kami sangat berbangga hati di mana sore hari ini, ya, Bapak Amri Hasan selaku Ketua PBPSI Kabupaten Birun juga selalu setia saban hari menyaksikan jalannya pertandingan di lapangan yang kami bangga-banggakan, di mana juga kita lihat sore hari ini anggota Dewan Termuda yang diusung oleh Partai Golkar. Sore hari ini Bos Joni atau Juliadi Esa, pemilik daripada Apotekan dan juga Direktur Utama, ya, PT Joni Jakarta Group ini juga menyaksikan jalannya pertandingan bersama kami. Terima kasih juga kepada pengusaha muda, ya, owner daripada Mitra MPS, distributor pulsa ke seluruh operator terpercaya, saudara Maulana juga menyaksikan jalannya laga. Terima kasih yang dapat kami ucapkan berulang-ulang kepada Anda. Ya, Support Singo kabarkan kepada rekan-rekan Anda, Bapak Kesyik T. Iskandar Raja juga telah mempersiapkan dompet menarik kepada Anda. Usai jeda babak pertama langsung akan kami berikan kepada Anda. Mulai besok sore, potongan tiket jangan Anda buang hingga ke partai puncak acara, yaitu ke partai grand final. Dan kasih sekarang masih mencoba mencari rekan, umpan berpindah haluan kepada pemain bernomor punggung 8 Iksan Juli. Kali ini kembali lagi Iksan sebuah umpan terobosan, namun lagi-lagi Munawar SPD, ya, asisten 1 sore hari ini langsung menggerakkan bendera tinggi-tinggi, di mana kita lihat salah satu pemain daripada Putra Cureh FC terjebak offset kali ini. Hei, halo, siapa namanya? Ya, kita lihat kali ini kembali lagi Iksan Juli,
Jalonge mencoba membuka dari belakang. Cepat sekali. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Namun langsung diselamatkan oleh penjaga gawang yang pernah tampil bersama dengan Galacticos FC. Kita lihat kali ini kembali lagi tema permainan dari kaki-kaki. Jul sekarang kerjasama dengan Ramlan, kapten kesebelasan. Oh sayang sekali, kontrol yang kurang sempurna bisa dikatakan daripada talenta muda masa depan ini, membuahkan kembali lagi lemparan ke dalam. Di mana sementara tim yang dimanajeri oleh Bos Pun, tim yang diarsiteki oleh saudara Julfan Pawang bersama dengan Lobet Mayday dan kawan-kawan, ya sore hari ini unggul saat ini 2-0. Akop Mawardi, Arman Gelanggang. Kita lihat kembali lagi mencoba menghidupkan kerjasama mereka. Sebuah umpan panjang berbahaya sekali. Kita lihat kali ini, namun nampaknya di sana masih ada, ya saudara Andre, pemain pengganti. Rekan-rekan kami, penonton yang kami bangga-banggakan, Anda penonton yang kami cintai, kepada Anda yang mulai beranjak pulang, terima kasih yang dapat kami ucapkan saban hari kepada Anda, karena kami kabarkan kepada Anda berulang-ulang. Kami menyadari tidak ada Anda, kami juga tidak ada arti. Namun besok sore wajar sekali lagi kami mengajak Anda untuk bergabung kembali lagi dengan kami di lapangan Garuda 2 Jet Bukit Pesangan ini, karena Supur Singo hanya terasa pertandingan Kaidameng bak putaran yang kedua. Ya, kepada Anda penonton yang mulai beranjak pulang, kami hanya bisa berpesan, semoga Anda Belo Agus Salim. Kita lihat kali ini kembali lagi Mojo, kerjasama diperlihatkan. Ini dia saudara Ramlan, kapten kesebelasan, sodorkan umpan. Arman Gelanggang mencoba melihat Liuk mencari ruang. Kita lihat kembali lagi kerjasama diperagakan oleh mereka. Belum menjadi skema permainan. Datang Jol dari belakang. Jol kali ini kita lihat sebuah umpan silang. Sayang, benar-benar kita lihat di mana sebuah umpan yang sangat matang, namun masih belum mampu dimanfaatkan oleh mantan pemain PSA Uhur Sukun, PS Pidijaya dan PSSB Birun di Liga Indonesia, Rahmat Ibra. Darkashi terus-menerus mencoba menghidupkan serangan kali ini, di mana kita lihat kembali lagi ritme permainan mencoba dikuasai. Sebuah umpan panjang dilepaskan kembali lagi, namun di sana masih ada, ya saudara Ramlan. Kembali lagi terjadi perebutan bola-bola tinggi. Ramlan kali ini, di sana ada Mustafa, namun sayang tidak tepat sasaran. Sebuah sundulan yang dilepaskan tadi. Kita lihat Darkashi langsung sebuah umpan panjang, ya Tukmun yang menjadi sasaran. Datang Ihsan Juli kembali lagi kali ini mencoba menghidupkan serangan, umpan terobosan, namun terbaca oleh Mustafa pemain belakang. Kembali lagi kali ini PS Puna Pulau Nalim Pesangan mencoba menekan lewat kaki Rahmat Ibra, kerjasama 1-2 dengan Arman Jawi. Umpan terobosan cantik sekali, lepas kali ini Rahmat Ibra terus-menerus mencoba dibayang-bayangi oleh Saifullah sang kapten kesebelasan mereka. Kita lihat sekarang Arman Jawi mencoba memasuki area kotak penalti. Arman Jawi kali ini kembali lagi berputar-putar sendirian, cepat sekali, namun belum ada rekan yang meminta umpan. Arman Jawi, masih Arman, lagi-lagi kita lihat menggoyang-goyang si kulit bundar. Kita lihat umpan disodorkan, namun terbaca oleh lawan. Kali ini kembali lagi skema permainan, ya lepas kali ini. Tumun, bam, sayang. Kita lihat antisipasi daripada Martonis yang langsung memutuskan serangan. Martonis jauh ke depan. Kita lihat kembali lagi kali ini terjadi perebutan bola-bola tinggi, namun di sana ada Rahmat TA, kerjasama dia dengan Mustafa. Di sana masih ada Mojo pemain belakang. Kita lihat kerjasama 1-2 sentuhan. Rahmat Ibra kembali lagi kepada Rahmat TA, kerjasama segitiga dengan Arman Jawi. Umpan berpindah kembali lagi kepada mantan pemain PS Pidijaya ini, Rahmat Ibra catatan kami. Namun di sana masih ada Darkashi. Namun kita lihat apa yang terjadi. Play on dikatakan oleh wasit Bustami. Sapu bersih saja daripada pemain Putra Jureng FC. Kita lihat kali ini kembali lagi Agus Salim Belu mencoba menekan, ya tepat di sisi sebelah kiri pertahanan daripada Akop Mawardi dan kawan-kawan. Ya jelas sekali handball. Wasit, terjadi pergantian. Yang pertama dari tim Putra Jureng Kota Juang, Edo ditarik keluar, yang masuk Abdul Khalid nomor punggung 7. Satu lagi wasit dari tim PS Puna Pulau Nalim Pesangan, Heris Wandi nomor punggung 10 ditarik keluar, yang masuk nomor punggung 14 Kiar. Ya, putra kesayangan daripada Mawardi Akop ini. Ya, kita lihat sekarang kembali lagi skema permainan terus-menerus mencoba diperagakan.
Lewat kaki pemain bernomor punggung 9 Ramlan. Kita Ramlan mencoba menggoyang lawan. Oh, sayang. Ini yang namakan tembak kapal musuh jatuh kapal sendiri. Wasit kembali lagi ya, kita lihat kali ini ya, Putra Coret FC kali ini mencoba bangun serangan mereka. Umpan terobosan namun terbaca tadi oleh pemain pengganti Kiar. Bola Bandung segera kami masukkan. Ya, kepada Anda penonton yang kami banggakan, Anda yang mulai beranjak pulang, sekali lagi ucapan terima kasih dari kami panitia penyelenggara. Besok sore seperti yang telah kami janjikan kepada Anda, karena besok sore banyak sekali dompet menarik yang siap menanti Anda. Ya, kabarkan kepada rekan-rekan Anda, besok sore merupakan pertandingan putaran 8 besar pertama. Ada berbuat demang di Tikahdo. Ya, baru saja pertandingan diakhiri oleh wasit Bustami Brik sore hari ini. Selamat kami ucapkan kepada tim asuhan daripada Julfan Pawang, tim yang dimandiri oleh saudara Pospon Putra Coret FC Kecamatan Kota Juang, yang berhasil ya mengamankan satu tiket terakhir menuju putaran 8 besar. Ya, besok sore kami kabarkan